Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi. Ini kita update Vidik dulu ya. Banyak sekali nih yang minta update-nya. Baik, sebelumnya kalian yang belum melihat dari video pertama, silahkan diurut aja agar memahami rute-rutenya ya. Target atas maupun untuk melihat target penurunan terakhir. Saya menggunakan TF1 4 jam ini, saya ulangi 4 jam. Ya, terakhir saya update saat di sini ya 1400-an. Nah, ini area terbaik membeli. Tunggu dia mantul ya, mantul melebihi garis ini, garis hijau ini ya di 1590-an. Tunggu dia melewati garis itu atau garis merah ini 1560-an di sini ya. Itu wajib hukumnya dia harus bisa mantul. Mantulnya saya instruksikan bisa dari 1200, bisa dari 1000. Dan contoh misalnya 1200, berarti dia nanti kalau mantul dari 1200 ya, misal menembus ini 1500 dan 1590, dia akan turun lagi perlahan. Turun lagi, turunkan 200. Jadi kalau dia mantulnya dari 1200, kita belinya ya, buy-nya di 1000. Di area 1000-an. Ini teknik yang pertama. Ternyata sampai dia turun di berapa ini ya, sampai di 1200 dia tidak berhasil ya, tidak berhasil mantul. Kemudian saya juga nggak pernah lihat lagi. Terakhir itu sudah sampai di 800-an sini ya. Nah, karena saya sampaikan kalau mantulnya dari 1200 menembus ini, dia berarti terbawahnya 1000. Kalau mantulnya dari 1000 dia menembus ini, di bawahnya berarti 800. Ketika harganya sudah 800 itu saya lihat lagi ya. Nah, ternyata dia masuk rute burung. Ya. Dia masuk di rute burung ya. Jadi kalian pahami. Jika kalian menemukan koin ya atau token yang dia sudah menyentuh harga terakhir dari kenaikan sebelumnya. Contoh untuk Vidik ini harga sebelumnya itu di area 2000 ya. Ketika kalian menemukan dia sudah menembus ya, pertama menembus 2000 seperti ini. Kemudian dia kembali lagi menuju area tembusannya itu. Nah, kalau dia berhasil naik ya, berhasil naik melewati garis sebelumnya. Jadi dia harus turun dulu lebih rendah dari penurunan sebelumnya. Jadi misalnya ini 1600, dia harus lebih rendah, minimal 1200 di sini. Dan bisa sampai 1000. Karena dia harus membuat apa ya namanya? Bentuknya itu harus menyamping seperti ini ya. Seperti ini yang saya maksud, seperti ini. Nah, harus lebih bawah di sini. Dengan syarat dia setelah mencapai bawah dia harus bisa mantul lagi, menembus batas ini lagi. Nah, batas garis ini ya, yang penurunan sebelumnya. Dia harus berhasil menembus. Setelah berhasil dia akan kembali lagi. Nah, di situ kita membeli karena sudah terdeteksi dia akan sebagai harga terakhirnya dia akan pergi meninggalkan area masa kritis. Tapi ketika dia tidak berhasil ya, tidak berhasil seperti ini, itu token atau koin apapun sama. Terutama yang hanya untuk mengambil keuntungannya, atau kalian menyebutnya poman ya. Alhamdulillah. Nah, itu jadi bukan untuk investasi, kita hanya masuk untuk mencari keuntungan semata. Kalau sudah untung sudah, kita keluar, tunggu dia jatuh lagi sampai di dasar lagi, ya begitu-begitu aja. Nah, saya lanjutkan. Ketika dia tidak berhasil ya, tidak berhasil ke atas menembus batas penurunan sebelumnya, dia akan menggunakan rute burung ya. Dia akan menggunakan rute burung.
Makanya ketika 800 saya cek, dia ternyata tidak berhasil ya. Dia tidak berhasil dan dia sudah masuk ke dalam rute burung. Jadi untuk rute burung sendiri itu adalah rute di mana harga akan tertahan di bawah masa kritis itu cukup lama ya. Paling cepat itu 5 bulan dia bisa keluar. Tapi suatu saat kalau dia sudah keluar dari masa kritis, batas masa kritis kan di sini. Garis penurunan sebelumnya ada di 1600 di sini ya, permulaan. Dan harga terakhir terendah di 2000. Jadi area masa kritis itu ada di garis sini ya, yang harus dia tembus 1600 sampai 2000-an di sini. Tapi karena dia sudah tertahan di bawah harga masa kritis, dia akan lama di bawah harga masa kritis. Paling cepat itu 5 bulan. Nanti kalau dia sudah melewati ya, berhasil melewati garis ini 1600 sampai 2000-an. Nah di sini, nah itu baru dia akan menuju area penjualan paling tinggi yang kita sadap minimal di 4000 ya dalam prosesnya nanti. Itu jangka panjang. Jadi tujuan saya di sini kalian harus pahami, saya hanya membantu untuk memberikan referensi bagaimana pergerakan bidik ini seperti apa ya. Karena itu kalau sudah masuk rute burung, kita kan sudah bisa menyadap kapan terbaik masuk. Jadi terbaik masuk itu ketika dia berhasil melewati garis ini ya. Ini saya buat dulu. Nah, ini namanya garis pendaratan. Ketika dia sudah membentuk rute burung, dia akan membuat garis pendaratan. Jadi kita biarkan ketika dia tidak berhasil kembali ya untuk menembus penurunan sebelumnya seperti ini, kemudian dia membuat rute burung, kita biarkan aja sampai dia membentuk namanya garis pendaratan, menunjukkan rute garis pendaratannya. Nah seperti ini. Nah silakan kalian buat seperti ini, contohnya ada di video sebelumnya yang rute burung menggunakan TF1 die ya untuk melihat arahnya. Nah kemudian di sini kalian perhatikan, ini adalah garis yang akan dilewati, tapi bukan ini acuannya garis pendaratan rute burung. Selama dia belum melewati garis ini, garis pendaratan rute burung ini, jangan sekali-kali kalian mendekat. Nanti kalau dia sudah berhasil melewati garis ini ya, dia nanti akan kembali lagi minimal di badan candle kedua. Kita lihat di sini. Jadi ini ada namanya badan candle ya. Nah, kita lihat badan candlenya ada di 507 dan yang ini bagian atasnya ya, yang merah ini ada di 525. Nah, di sini ya. Nah, nanti dia akan kembali lagi ke area ini di 507 sampai 525. Itu pun dengan catatan kalau dia nanti berhasil menembus garis pendaratan rute burung ini. Ini dia tertahan ya di sini. Ini saya sudah buat garisnya. Dia sedang berusaha menembus garis rute ini. Ini garis rute bukan garis pendaratan ya. Ini hanya garis rute menunjukkan arah pergerakan aja. Dia sedang berusaha menembus ini. Nanti kalau dia berhasil menembus ini, badannya berhasil di atasnya, baru dia ada indikasi kuat dia akan menembus rute burung ya, pendaratan ini. Nah, jadi ini hanya sebagai alat atau bahan kita untuk melihat dia ini mau turun lagi atau memang dia mau menembus rute burung. Nah, garis ini ya, ini hanya sekedar pendeteksi. Makanya ini kita lihat dia sedang berjuang. Dia menembus tapi penutupannya di bawah lagi. Dia menembus penutupannya di bawah lagi. Ini pun dia menembus. Dan kita bisa lihat nanti penutupan 4 jamnya seperti apa. Ketika penutupannya berhasil di atas garis ini ya, garis rute ini, nah dia berarti sudah indikasi dia akan lanjut menembus daerah garis pendaratan rute burung. Nanti kalau sudah sampai di area sini, area garis pendaratan rute burung, silakan untuk mengingatkan saya bisa di Telegram maupun di komentar ya.
untuk mengupdate catatannya setelah melewati garis pendaratan rute burung ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak berhasil ya, misalnya dia ini tidak berhasil, dia akan kembali lagi menuju bisa ke bawahnya ini, menuju ke 400-an. Nah ini kalau dia tidak berhasil, itu kita menyadap menggunakan rute burung ya. Kalau untuk candle sendiri, kalian perhatikan, untuk candlenya sendiri 4 jam. Di candle ini kita bisa lihat ya, di sini dia yang tengah ini ya, ini adalah kenaikan dan penurunan tajam ke area 590-an di sini, dan kenaikannya pun tidak banyak ya. Ini kenaikan di area sini, dia di area 890-an ya, 890 sampai di 960-an. Nah kenaikannya di situ. Tinggal nanti kita lihat secara real time. Silahkan kalian buka sendiri kalau memang yang minat ya, memang minat. Tapi kalian jangan masuk dulu, tunggu semua valid, datanya valid, dan itu kita baru bisa masuk. Kalau seperti ini biarkan aja. Jadi kita hanya perlu mengamati dulu sampai momen yang tepat untuk menembak ya. Nah kalau kalian kurang paham bisa diulangi, karena saya menyebutkan mungkin terlalu cepat dan kalian tidak memahami, dan kalian memang asing ya apa itu bahasa-bahasa yang saya gunakan di dalam ilmu percakapan. Kalau kalian merasa tidak cocok, merasa tidak menyukai teknik ini, tidak usah ditonton. Tapi kalau kalian ingin belajar sesuatu yang baru, silahkan pahami, pelajari, teliti, praktekkan sampai kalian mendapatkan hasil yang akurat ya. Jadi kalian kalau sudah masuk dalam pertempuran, kalian tidak sekedar main-main. Jadi kalian betul-betul sudah memiliki pengalaman dan ilmu yang betul-betul sudah kalian uji coba. Ini untuk Vidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.